Wow, langsung. Wow, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Teman-teman. Oke, ini yang nggak hadir saat ini Ferry ya. Jadi yang nggak lihat kita di YouTube, yang di Spotify atau di Noise. Yang nggak ada hari ini Ferry. Ya kayak yang story kita kapan hari itu Ferry lagi cari cowok. Waduh. Ngawur sama nggak payu pak. Nggak payu ya. Tapi di WA grup nggak delivered loh WA kita. Ya kita di blok. Kita udah cowok-cowok yang nggak di. Tidak diinginkan. Terus udah nggak available ya. Nah, nggak penting katanya. Dia nggak suka cowok punya istri ya. Nggak suka. Cari yang Sukanya? berondong. Padahal dia carinya yang punya suami. Oke. Waduh. Biarpun jadi tapi punya suami apa iki sih? Iya kan? Oh, bingung aku. Punya suami sama. Iya. Aduh, complicated. Oh iya. Hidupnya anu ya. Pihak ketiga tapi sama-sama cowok semua ya. Tuh. Iya. Ya berarti dia itu pelakor bermartabat. Milih-milih. Jati sih. Enggak asal sikat. Ya kan? Pelakor jadi. Biar merebut laki kan orang. bener loh, merebut laki orang tetap bener kan? Rebut. Oh iya. Laki orang. Tapi yang rebut cowok ada nggak ya? Pasti ada sih. Di dunia ini nggak ada yang nggak ada. Pasti ada. Cuman nggak diterbitkan aja. Aduh. Yo. Ya nanti kalau ada pun ya masuk ke BBC ya. Kita berita bangcat. Oke. Berita bangcat. Itu seru loh berita-berita bangcat yang kapan hari kita buat itu cukup oke. Aneh-aneh ya. Terus ngobrolin tentang minyak jelantah ya kan. Dulu kapan hari Dodo nggak ikut. Jadi kita ada episode berapa hari episode yang lalu ya lupa aku. Jadi ya, persulingan itu kan. Ya kita suling. Jadi suling minyak, sakti. Suling sakti ya kan. Minyak jelantah itu Yomo. Disuling bisa jadi bahan bakar katanya. Iya. Nah, nggak sengaja aku tadi ke dapur banyak coy ternyata minyak jelantah di rumah gitu loh. Wah. Jadi apa? Bisa jadi bahan bakar, jadi kayak bensin katanya Ferry. Gitu loh. Iya, tapi disuling itu nggak percaya. Ya, disuling dulu. Gitu. Nah, ternyata nggak cuman bensin tok jadi bahan bakar tok, bisa jadi sabun loh. Tambah licin. Wah, ini jadi sabun. Ini urusannya sabun ini sama yang selangkangan ini pasti. Wah, kalau Dodo arahnya ke sana nyambung ya kan. Jadi aku pengen bahas itu sebenarnya apa sih minyak jelantah itu juga bisa jadi bahan bakar, bisa jadi sabun gitu. Cuman mungkin aroma sabunnya random ya, tergantung minyak jelantah. Buat bakar buat goreng pisang goreng, tempe ya itu nggak tahu ya. Tergantung yang digoreng ya. Betul ya kan. Oke. Jadi tergantung yang digoreng. Masuk. Oh, kamu hari ini bawa pisang goreng ya? Iya nih, habis ngambil minyak jelantah dari gorengan sebelah sana. Wah, pisang goreng kan yang sebelah sana bekas bakwan ya kan gitu. Iya. Gampang itu nanti kalau mau ketemu misalnya kalau lagi single ketemu cewek gampang itu kan. Biasanya kalau bapak kamu jual pisang goreng ya? Kok tahu? Iya ini mau bawa gorengan. Nah itu setengah gimana ya? Atau ya apa ya? Ya ketemu orang baumu hari ini bau gorengan deh, pisang goreng. Temen doa. Sebentar. Kayaknya Pak Wan Dewi. Baunya apa beda no? Dadar jagung. Beda no mendoan ambek pisang goreng ya apa gak iso Pak? Beda cu, baunya beda. Tes. Oh iya tes dari ini. Asapnya tuh beda. Podo ya. Jadi kalau pisang itu ada manis-manisnya. Gitu loh. Kalau mendoan itu ada gurih-gurihnya. Oke. Tuh, kalau bakwan ada toge-togenya. Iya. Gitu loh. Beda loh. Jadi bingung aku. Coba deh istrimu suruh goreng, kamu cium. Istrimu bau apa? Istriku wangi selalu. Tapi sewangi-wanginya istri habis goreng bau minyak dong. Iya sih. Gak ada loh. Istri pakai parfum mahal tapi begitu goreng ya tetap bau parfum. Kayaknya enggak deh. Bau parfum kecampur gorengan ya. Minyak jelantah jadi parfum bisa nggak? Bisa. Jadi serbaguna minyak jelantah ini. Gitu ya. Jadi parfummu nanti kalau kamu goreng katsu ya itu aroma kejepangan. Tapi kalau kamu goreng tempe mendoan yaitu aromanya mungkin
edisi tradisional, Bro. Jadi Waduh, kalau bau ini hand body apa biasanya? hand body bunga. Citra-citra ngono kan nempel bau. Oh, biasanya citra bengkoang. Udah Kamu ngerti tahu lah. nggak? Andika tanya ini arahnya kemana tahu nggak? Oh iya. Ini ya. Bukan. Itu tahu loh. Bukan apa tuh? Lo kamu nggak tahu. Waduh, udah buka nih habis lebaran loh. Lo kan Oh, tempat iya. prostitusi arahnya ke sana. Enggak loh. Mereka Milik pakai masak citra ya? biasa kok. Ah, itu mbak-mbak itu kan baunya wangi-wangi itu. Nah, Andika itu Baunya suka lengket, cium-cium itu. Lo. Gak iso hilang bau. Lu kasir Alfamart itu juga pakai itu, nggak semuanya itu dong. Iya sih. Mm-mm. Udah pikirannya selalu ke situ loh. Orang bareng. Oh iya salah ya, salah. Arahnya ke sana. Oke, kita hari ini nggak mau bahas citra, nggak mau bahas hand body, nggak mau bahas itu. Kita Waduh. Bahasa apa ini? aku ada kayak pemikiran sih, keresahan itu. Aku merasa makin tua waktu itu makin sangat berharga gitu loh. Jadi kayak apa yang kita lakuin 24 jam itu hampir nggak cukup gitu loh. Iya ya. Jadi kayak aku misalnya 20 jam tidur, 4 jam buat makan, 20 jam. kerja gitu. Nggak cukup. Oh ya bayi pak, misalnya 20 jam. 20 jam tidur. 20 jam kayak bayi, makanya muka aku kayak bayi. Tahu nggak 20 jam tidur itu ngising karo nguyu ya. Tetap sambil tidur. Waduh. Imut pampersan toh. Pampers dewasa itu loh yang gede. Iya. Ya enggak. Jadi aku merasa kayak kerja ini kurang gitu loh. Kalian merasakan juga nggak sih waktu itu dulu Masih ya uang. waktu Uangmu masih kurang, Mut. 24 jam masih kurang. lah ya makanya time is Bertobat money. lah, Kalau waktuku bertobat kurang lah. berarti maniku masih kurang. Oh iya. Jadi waktu Buset, kecil ya. itu aku mikir toh, time is money. Halah, Kok iso? nggak Ah. nyambung gitu loh. Ternyata Hmm. setelah semakin besar, oh nyambung. Karena waktu kita itu kita gunakan untuk mencari uang gitu kebanyakan. Ya nggak selalu uang ya, hidup kan nggak selalu uang. Jadi mencari kebahagiaan. Atau kayak gimana? Ya, orientasinya lah, tergantung orientasinya lah. Karena mungkin buat aku sih kerja atau bisnis ya kadang juga merupakan apa ya, kesenangan ya, asik gitu loh. Passion ya. Ya ada passion juga, jadi kayak ya seneng gitu. Apalagi kalau Passion masih kan banyak pak di rumah sakit itu banyak passion. Pasien itu pak. Oh, iya. pasien itu sekarang kayak game itu sudah ada pasien 1, 2, 3 sampai 5 Anjir, terus no. main pasien. PlayStation. PS iku. PlayStation. Tuh gak nemu aku rek. PS Lanjut itu mall, Lanjut mall. Plaza PS itu Senayan mall. ya? Bukan, Plaza Senayan. Plaza Apa itu? Surabaya. Waduh. Soalnya Senayan ya bisa sebenarnya. Iya. Tapi mau udah ketebak, aku nggak mau. Aduh, gak ono wis. Ya, Lanjut kalian ngerasain nggak sih kalau waktu itu beneran berharga gitu loh? Kayak, kok aku sih sekarang lebih kayak butuh waktu gitu. Kayak cepet gitu gak sih? Mm-mm. Gak kerasa gitu Ya. kan. Mm-mm. Jadi kayak, Kalau mm-mm. kalau aku sih kayak ngerasanya kalau ini sih ya karena ada anak mungkin ya, kayak lihat, wih cepet banget ya, bentar lagi udah mau SD aja nih. Nah, bentar lagi yang kuliah kayaknya baru Sing gede baru- skripsi waduh, tuh aduh. Enggak ya? cepet banget sih. tergantung istrinya yang mana. Lah iki mood bisa. Kalau yang sekarang, Bukan bahas loh. kalau yang sekarang diekspos itu memang masih belum kuliah, tapi yang udah dicicil dulu kuliahan waktu yang dulu, waktu Iya. kuliah udah punya anak, nah itu mungkin udah hampir skripsi. Ngeri duduk. Umur 35, anaknya wis 20-an. Gokil. Waduh tuh. Gila. 30 before 30 before 30-nya Forbes itu bukan apa-apa. Tak peduli. 30, 30. Iya. Ya, 30 before Iya. 30-nya Forbes itu atau 40 before 40-nya Forbes. Biasa ya. Ya jadi kan ada itu di Forbes itu Forbes. Forbes itu kan ada 40 before 40 atau 30 before 30 kan kayak gitu-gitu kan. Ada peringkatnya itu. Nah, Dodo nggak peduli itu. Yang penting adalah Nggak 35 tahun, Dodo udah punya anak berapa? Mana? Cak. Dulu. Itu tahu nggak Iya, kenapa kayak gitu? Kenapa?
Banyak anak, banyak rezeki kan. Salah doktrin. Dari dulu itu kan bilangnya gitu. kan anak adalah aset. Nah, kita harus membangun aset. Betul. Salah. Anak adalah AdSense. Wah, Kan? Itu Buat Raffi siapa Ahmad, ini? Pak. Buat siapa itu? Keluarga Halilintar. Anak adalah AdSense. Waduh. Anak Iya, adalah iya. Tapi berfungsi sih anak adalah AdSense itu. Zaman sekarang ya, Mm-mm. berfungsi ya. Berfungsi. Jadi kalau mungkin yang dulu-dulu mikir anak adalah aset atau anak adalah uang atau rezeki gitu kan. Ya benar kita dikasih rezeki gitu. Tapi kan butuh Betul. biaya gitu loh. Caranya apa ya? Mungkin memperkerjakan anak mungkin. Waduh. Ya nggak salah lah. Itu kan tergantung situasi dan kondisinya. Pada saat itu kan mungkin belum digital, semua orang belum ada jadi pekerja, jadi anaknya yang jadi pekerja. Kalau sekarang kan semua serba digital, YouTube, ya anaknya yang jadi pekerja. Jadi apa? Jadi YouTuber itu tadi lah. Iya. Dan ya YouTuber itu terlihat gampang tapi balik waktu. Gimana Dil? Jadi waktu Dodo untuk membuat anak itu udah berkurang. Waduh. Hubungannya Biasa sampai berapa Iya jam loh, itu masuk loh itu. Kita Ngaruh ya? semakin kerasa nggak sih waktu kita zaman-zamannya kuliah itu kan bisa libido itu bisa tinggi banget ya. Anjir. Kalau udah Iya, masuk iya. dunia kerja, udah dewasa kesekian ini kadang-kadang itu Mulai males. iya malas. Boyok terus mulai capek. kemeng. Nah, masih ada sih keinginan tapi kayak aduh udah ngantuk nih. Ya waduh bener. Coba ganti objeknya do kamu. Wah ini Wah, bahaya ini. nih. Kalau aku sih masih enggak ya, masih oke-oke aja. Masih oke aja ya. Nah, imut main aman Underdeal-nya tuh. ini Pak ya mungkin ya. Underdeal-nya ini perlu diservis ke bengkel ini kayak. Di tune up kali ya kan. Jadi perlu tune up. Bengkelnya tahu dong. Episode kita yang sebelum. Ya? Episode kita yang sebelum disetrum-setrum. Nah, itu juga salah satunya. Itu kan bukan masalah Kendaraan lama. alatnya, tapi Kendaraan masalah lama itu. ngebutnya kecepatan. Rambutnya kecepatan. Jadi nitro. Pel ya. Pel tuh Anjir. anjir. Pel metu. Ya itu jadi kan kalau kita balik lagi ke waktu, ya waktu itu memang sangat berharga ya. Jadi kayak bagi waktu itu makin lama makin sulit sih buat aku bro. Jadi kayak memang harus bisa bagi dengan porsi keluarga, kerjaan, hobi dan lain-lain itu harus kita atur sih. Kalian Balance ya. ngatur juga nggak sih scheduling atau apa gitu? Kalau Ya, aku sih gitu. karena kan jamnya lebih ini ya. Aku kan ikut orang jadi kan jam 8 sampai jam 5. Kalau kalian kan lebih fleksibel mungkin. Itu kan. Tapi lebih fleksibel itu kan Kalian orang mungkin lihat fleksibel. terlihat lebih enak ya, tapi menurut aku justru lebih pusing. Lebih pusing ya. Karena terus-terusan ya, nggak stop di jam tertentu gitu ya. Iya, tidak ada. Maksudnya lebih malah kayak nggak ada tanggung jawab pastinya di jam berapa. Jadi jam berapapun kamu harus punya tanggung jawab Betul. terhadap kerjaanmu kayak gitu. Waktumu itu ya kan. Iya sih benar juga. Ada nggak sih kayak merasa, aduh kepengen nih waktunya itu diputar balik kayak dulu gimana, harusnya gimana? Penyesalan masa lalu itu. Ya. Ya ada sih. Pengen kayak balik ke 2017, borong Bitcoin kayak gitu-gitu. Waduh. Orientasinya tetap ya Pak ya. Duit tuh. Karena Duit terus. Duit ya. Ya iya dong. Kalau enggak apa? Iya dong? dong. Misalnya dibalikin biar nggak punya anak. Oh jangan. Apa dong? Oh. Balikin ke SD. Nggak ada yang mau tak rubah di SD. SD kamu cukup imut kok. Cukup imut, cukup bunder deh. Gak ada yang salah. Ya paling aku pengen balik itu tadi sih Bitcoin. Bitcoin lagi. Kalau aku agak beda kalau aku. Aku malah nggak kepingin. Maksudku aku nggak menyesali waktu yang sudah terbuang selama ini. Jadi aku ya cukup bersyukur. Jadi apa? Yang membentuk aku sekarang ini ya dulu-dulu itu meskipun naik turun, jelek bagus gitu sih. Iya sih. Bagus ya. Masa lalu itu yang membentuk kita saat ini ya. Benar.
Ya mungkin masa lalumu perlu diganti sih Ju, biar kamu nggak kayak gini. Kayak masa lalu istriku yang perlu diganti kayak. Waduh. Kok nyangkut ya kena imbas. Dia enggak mengenal pepatah soalnya. Kalau kita kan mengenal pepatah ya kan, pepatah. Jangan disebut. Jangan disebut. Apa reinkarnasinya nanti Ju ya kan? Waduh, reinkarnasi. Kayak Son Gokong aja iki. Orang pun datang. Dragon Ball itu ya kan Son Goku juga namanya. Oh iya sih. Iya benar sih. Sama-sama monyet ya. Ya itu jadi kayak waktu mau balik. Kalau kamu ada waktu mau balik apa enggak? Ya kalau dari kalau dari segi materi ya pasti banyak ya. Kalau dari segi materi kita pasti kan banyak penyesalan kenapa ini tidak ngambil, kenapa waktu itu tidak gini, kenapa waktu itu tidak gini. Cuman kalau dari segi lainnya ya, kayak tak rasa sih semua sudah ada porsinya masing-masing ya. Jadi ya kayak ya pembelajaran lah ya. Bukan pengen balik tapi pembelajaran. Kayak pepatah kan banyak yang ngomong kalau waktu itu kayak air sungai yang mengalir. Kamu tuh tidak bisa menyentuh air sungai yang sama 2 kali. 12 soalnya ya. Ya, karena sudah terlewat. Gila. Mas Coba baca buku apa tuh? Hah? Doraemon edisi kedua. Jadi edisi di mana Nobita masuk ke ruang yang tiba-tiba ada Shizuka mandi. Oh, disensor nggak? Shizuka disensor nggak? Waktu itu zaman bukan air sungai Pak. Air kamar mandi jadinya. Tetap ya di situ ya. Tetap. Jadi ya itu masuk akal sih itu kayak air sungai gitu. Asal jangan ada kuning-kuning. Tapi memang terkadang waktu ada kuning-kuningnya juga ya, ada shit happen ya. Pasti. Shit happen. Ya benar. Jadi nggak bening terus sungai, nggak bening terus. Kadang tiba-tiba ada shit happen gitu kan. Ono sabune. Shitnya itu. Sheetnya utuh, sheetnya keras ataupun mencret ya kan, kita nggak ada yang tahu. Sheetnya ambiar. Jadi kasihan bagi yang makan dengerin kita. Iya, padahal mangan loh. Aku ngomong makan loh padahal. Kalau dia kan udah mentalnya beda Pak. Tahan deh ya. Mental tai ya. Mental tai. Ya itu masuk akal. Filosofi kayak filosofi hidup Pak. Kayak kapan lalu teman kita kan ngomong kita mengalir aja. Wah jangan Pak, kamu mengalir aja kan kayak tai ya kan. Kayak tai itu kan begitu keluar kita kalau pup di sungai itu ya, begitu tai keluar das ya kan ke air sudah mengalir mengikuti air ya. Iya sih. Makanya jangan sampai pernah menjawab Pak. Kalau kamu ditanyain orang, menurutmu gimana? Ya aku ngikut aja, mengalir aja. Berarti itu mentalmu kayak tai ya kan? Iya, harusnya kita soalnya melo iya. Entah itu kita berenang, entah kita menyelam, itu kan perlu dilakuin. Jangan ngalir aja gitu. Kalau tai kan nggak bisa mengalir aja Pak. Iya ya, tinggal nanti nyangkut di mana, terus diam terus ini kan. Iya, diam terus gitu ya, kayak cucu itu kayak tadi ya. Kayak gimana Cu? Kayak gimana? Enggak, nanti aku kayak tai. Ya kan kamu emang lagi cosplay tai tadi. Sudah ketebak kan. Jadi niruin tai dong. Niruin yang lain dong. Apa lo? Kan tadi kan bahas tai. Masa tiba-tiba bahas pisang goreng. Apa ya di sungai itu ya, selain tai, kenapa ya kalau di sungai itu kok ingatnya kita tai doang? Jadi kayak seolah-olah di sungai itu cuma ada air sama tai gitu. Padahal kan ada ikan, ya kan? Iya sih. Ada terumbu karang. Enggak ono ya? Ono ya terumbu karang di sungai. Ada dekat-dekat laut gitu kan. Terumbu karang. Tapi enggak mungkin ada loh doh. Kalau aku buang terumbu karang ke sungai, kan ada di sungai akhirnya terumbu. Oh iya. Di sungai bisa ada Lamborghini juga itu kalau ada orang. Lamborghini. Jadi kalian tolong yang mendengarkan ini hapus paradigma kalau sungai itu cuma ada air dan tai. Gitu. Semua bisa ada di sungai. Terutama sungai yang habis kena banjir bandang. Oh, di situ ada bambu, kadang ada celana dalam, ada BH, ada rumah, ada kasur ya kan. Ingat gak sih yang pernah banjir besar itu? Ingat, tapi yang mana tuh? Karena banjir besar ini banyak loh tuh. 2007 kalau nggak salah ya. 2007 dulu kan kita pernah Pasuruan pernah banjir besar. Oh, aku ingat itu.
Ya banjir kiriman dari Malang. Malang, betul. Iki muti kirimi banjir, kampret. Ya itu dia. Pakai apa? JNT. Lancar ya kirim. Sama kapan hari FedEx Mas Ian? Masih tinggi ya. Yo Paling kali gembong tuh nelayan kayak mendadak kan. Banyak orang-orang di desa itu kan masih belum mengenal kayak bank ya. Jadi kayak mereka itu simpan uangnya kan bungkus di plastik, disimpan. Waduh, itu. Iya, Lanjut, lo banyak Pak, banyak cerita itu si nelayan-nelayan itu nemuin uang 15 juta, 75 juta. Iya, banyak itu. Wakelan. Wah, ngeri ya. Ya tapi kalau ke sana sih kayak kamu punya pemahaman kayak gini kan. Jadi kayak kita mendapatkan uang itu pasti ada seseorang yang mengeluarkan uang kan. Iya, kehilangan uang lah, bukan mengeluarkan. Ya, kehilangan uang itu pasti kan. Di trading maupun di kita dagang ataupun kita apapun lah. Aduh. Ya karena uang berputar, Bro. Nah, iya sih. Jangan kayak banteng lo ya. Lu bisa nggak muterin duit, ngambil duit diputer-puter. Healing aja, Rek. Bukan banteng itu. Tapi kalau balik ke masalah waktu yang berharga tadi ya, kayak kalian kan udah punya anak, maksudnya kan waktu pasti jauh lebih itu ya, lebih singkat banget nggak sih rasanya? Iya. Ya sebenarnya tergantung prioritas ya. Jadi dalam setiap hari itu prioritas kita pasti beda-beda. Jadi kayak hari ini prioritasku apa, besok prioritasnya apa, itu udah beda lagi. Jadi prioritas keluarga, kerja sama yang lain-lain, hobi itu juga udah beda-beda sih setiap hari gitu. Jadi iyalah, tergantung keadaannya masing-masing lah. Itu anaknya 2 juga malah lebih ribet lagi dia tuh. Iya. Nah kamu prioritas sebenarnya kemana tuh? Prioritas ya ada BCA, ada Mandiri, ada. Waduh. Oke. Kenapa jadi ke bank ini? Tergantung. Thank you infonya. Maksudnya gimana, Pak? Iya, maksudnya kamu masuk ke prioritas itu. Kamu ke prioritas itu saldomu ada berapa paling enggak gitu loh. Waduh, berapa bahasa saldo ini? Kan itu tadi. Kapan masuk ke soliter? Hati-hati. Waduh, soliter 10M, Pak. Iya. Diem, jangan digerain 10M. Gila. Boleh diputar-putar ya kan. Enak ya. Ya, kita menuju ke 10M sana, soliter. Nanti kita take podcast di tapi soliter nggak ada ruangannya ya, datengin ke rumah. Soliter kan itu, Pak, yang kita zamannya masih Windows tuh yang main. Nah, itu sampai sekarang masih dimainin biasanya. Jadi petugas-petugas kayak kasir masih sibuk, siapa ya? Petugas yang punya komputer tapi nggak sibuk gitu. Resepsionis dong. Ya resepsionis hotel sepi itu biasanya kayak gitu. Kalau resepsionis hotel sepi, iya benar sih. Iya, kalau hotel rame itu nggak mungkin karena dia bakalan ngobrol. Penekanannya dia ini hebat tuh. Resepsionis hotel sepi. Sangat-sangat spesifik ya. Jadi harus tepat karena nggak semua hotel itu sempat untuk main soliter. Gitu. Paling main zumba lah, masih agak levelnya agak rame sedikit gitu kan. Zumba. Tahu kan zumba? Bukan zumba yang bukan. Yang warna-warni itu loh. Bola-bola. Kodok itu. Iya. Lempar warna-warni itu. Tuh. Ya itu ya mungkin kantor-kantor seperti itu yang masih main soliter. Atau mungkin kantor pemerintahan mungkin. Iya, agak longgar sih emang. Kurang transaksi. Balik lagi ya, prioritas ya sebenarnya dulu ketika masih istilahnya masih kita pakai sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi itu prioritas kita semuanya isinya materi. Jadi istilahnya itu hampir 16 jam anak itu semua sama suster. Wow. Aku sama istri benar-benar fokus di kantor, ketemu orang dan sebagainya. Oh, istrimu juga itu? Iya. Jadi anakku di rumah. Kalau waktunya sekolah, dia pun antar jemput ikut. Ada anaknya tetanggaku kan juga satu sekolah, jadi berangkatnya ngikut, pulangnya ngikut, tinggal titip suster aja. Iya. Jadi tetanggamu itu berarti tetanggaku juga ya? Iya. Ada di grup itu juga ya?
Ada. Oke. Jadi prioritasnya itu waktu itu kayak istinya cuman materi. Jadi kayak kita shifting prioritas itu ketika pandemi ketika semuanya harus berubah, kita harus di rumah. Kayak kita menyadari sesuatu yang ada yang hilang gitu loh. Jadi memang benar-benar masa balita anak kita itu kita nggak tahu gitu loh. Kita di sana, dia kapan mulai istilahnya mulai ngomongnya, bisa main ini, bisa pipis sendiri di toilet, apa itu kan semua suster. Hilang ya. Berarti kita nggak dapat momen itu. Jadi pandemi itu jadi kayak shifting point-nya, anakmu tahu kalau kamu itu papanya, terus kurang lebih kayak gitu. Tahu ternyata papanya tahu. Gue punya papa ya. Ini bapakku. Jadi kemarin gue lahir dari batu kayak Sungkokong. Iya. Iya. Ya, itu benar sih. Tadi kayak pandemi itu kayak jadi titik poin waktu tertentu ya yang memang buat kita itu mau nggak mau berubah, coy. Iya. Tapi kalau aku boleh nanya, kalian lebih enjoy yang mana? Waktu before pandemi apa setelah pandemi yang sekarang? Untuk waktu sama anak, sama keluarga, kayak gitu. Masih ngunyah. Kalau aku sih ya lebih untuk waktu sama keluarga ya pasti yang setelah pandemi ya. Tapi kalau materi ya jelasnya sebelumnya ya kan jauh. Ya tapi pilihannya adalah kamu prefer pilih yang mana antara dua opsi tadi maksudnya. Dan aku belajar juga ngono. Tetap Pak, kayak orang ngomong Pak, tetap lebih enak nangis di dalam BMW daripada nangis di atas sepeda pancal Pak. Waduh. Tapi kalau sepeda pancalnya yang mahal, Jawa. Tetap gak enak Mut. Aku ngerasa tetap gak enak. Ya apalagi habis jatuh itu ya. Tetap gak enak. Oke. Ya kalau aku sih nggak bisa milih ya, karena kedua sisi ini sebenarnya ada plus minusnya. Ya plus minusnya ke sebelum pandemi hidup itu lebih nyantai lah istilahnya ya. Menurut aku malah lebih nyantai daripada setelah pandemi. Karena setelah pandemi aku itu full di rumah, jam kerjaku jadi 24 jam bro. Jadi justru malah aku kerja banget gitu loh daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya aku dalam setengah hari aku bisa selesaiin semua kerjaan, keliling dari satu tempat ke tempat lain, malam beres ya udah relax gitu. Kalau ini karena semuanya mantau dari rumah. Akhirnya sama aja waktunya malah ngerentet sampai beres. Jadi kalau waktu di rumah lebih kepikiran gitu ya, ngawasin ini dari ngambil lihat sini, CCTV, layar kiri CCTV, tengah komputer, kanan lagi yang lain lagi gitu sih. Jadi terus kayak call center ngono. Call center. Live. Yang sebelah tengah ini live Bigo ya kan. Waduh. Iya. Yang baru OnlyFans. Waduh. Cuman yang kiri yang CCTV. Gitu. Waduh. Tapi fokus kan di CCTV. Nah, OnlyFans kemarin hampir IPO ya kan. Waduh. Sumpah. Bahaya. Iya rencananya gitu. Gambul. Tapi kan kayak TikTok dulu kan aplikasi nggak oke, cuman setelah diperbaiki ya oke. OnlyFans ini aku nggak tahu sih, belum pernah masuk juga. Katanya potensinya bagus. Mungkin jadi prostitusi online ya kan, jadi potensi. Apa kita buat akun OnlyFans saja? Coba buat aku nggak berani. Jadi podcast sampai kamu yang joget-joget. Muto ngono. Jangan. Ya balik lagi kalau prioritas sebenarnya kalau sekarang sih kalau bisa di-combine dalam artian online teknologinya kita lakuin, tapi jangan ada kesulitan lagi lah, kayak mau makan di luar sulit, mau apa semua sulit, itunya ya penyakitnya dihilangin gitu loh, supaya nggak ada worry. Apalagi ditambahin sekarang kan ada apa? Hepatitis akut gitu, yaitu mengkhawatirkan juga ya buat anak-anak lah. Itu lebih ke anak-anak sih ya, betul ya. Saat ini ya
gitu loh. Iya. Ya, jadi itu kan bahaya juga. Ya, balik lagi kalau kita ngobrolin tentang waktu, waktu ini berharga apa enggak? Ya kita mungkin sepakat ya kalau sangat berharga, karena kayak tadi Dudu bilang nggak bisa balik lagi, terus kita harus waktu itu jalan ke depan, cucu juga ikut orang, waktu pun diberikan sesuai tenggat waktu yang ada, kayak deadline. Lebih banyak di kerjaan sebenarnya ya kan. Iya, mau kan hidupnya. Bayangin kamu dari jam 7 bangun udah mikirin kerjaan, jam 5 pulang ya kan. Paling jam 5 sampai jam 10 doang kamu hidup, terus jam 11 kita sudah tewas ya. Udah tidur kan. Besok lanjut mana lanjut lagi gitu loh. Iya benar. Ya kita waktu itu benar-benar memang harus digunain benar-benar guys. Jadi kayak ngelakuin prioritas atau apa. Semakin kesini umur ini kan kita semakin punya waktu terbatas ya, karena ya kita nggak tahu kapan dipanggil sama Tuhan juga. Kita kalau ya kan kita terbatas, garis finishnya di mana kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi semakin kesini ini kayak semakin sempit waktunya menurut aku gitu. Dan ya kalau kita ngobrol benar. Ya kayaknya hampir sama ya, kita setuju sih kayaknya waktu ini benar-benar berharga ya. Kita manfaatin, kita lakuin yang oke aja sih, nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Kayaknya umur sekarang udah mulai nggak ngelakuin yang aneh-aneh ya guys. Wah udah enggak Pak. Misalnya kayang di atas Lamborghini gitu kayaknya. Enggak. Iki rada enggak kuat sih. Boyok wis enggak mungkin ya. Ya kayangnya itu bukan karena enggak ada kesempatan ya, tapi karena boyok ya kan. Jadi waktu sih ada gitu. Lamborghini bisa pinjem, cuman kayangnya ini yang sulit. Fisiknya enggak kuat. Aku aja sekarang diajak temanku basket enggak berani loh. Sama. Rasa kayak pulang kerja terus basket, aku enggak bayangin besok paginya bisa bangun enggak buat kerja ya. Loh apa? Nggak bisa bangun? Pingsan? Takutnya terlalu capek Pak. Terlalu capek. Kalau aku sih nggak terlalu capeknya, tapi lebih ke ke lutut, ke sendi-sendi. Nggak bisa bohong ya? Iya, nggak bisa bohong sih. Jadi kayak basket, betul. otak itu masih pengen, basket itu harusnya geraknya tapi begitu aku kadang ada yang rekamin gitu, kerasanya cepet direkaman dilihat, kok kayak gini. Gitu ya kan, jadi malu ya kan. ya gitu deh. Jadi tapi iya, kalau aku waktu yang paling cepat kerasa itu memang waktu ditok-tok sama orang Mut. Ditok-tok sama orang, tok udah sejam setengah kok, nambah nggak kok, itu yang paling cepet. Itu sepa Cuk. Itu sepa ya tuh. Aku pikirnya warnet loh. Iya salah saya. Nggak tahu. Tuh kan. Daripada tambah bingung, kayaknya kita beresin aja deh nih ya. Karena ada umpan di sambal ya gini nih, cangkrik. Capcus. Salah nih. Waktunya kita cabut ya Cu, jangan ke warnet lagi Cu. Wah, duduk. Enggak, iya wis. Waktu pun jangan di rumah lagi. Iya. Jadi ya di rumah aja lah kita. Oke. Memang anjing. Lagi siang sore malam, jangan lupa like, subscribe sama komennya kita di Spotify dan Noise juga. Bye bye. Mantap. Bye bye.